Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha kaya, maha bijaksana, dan maha pemurah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan kesempurnaan. Dialah yang mengatur setiap detik kehidupan manusia dengan ilmu yang tidak pernah salah. Tidak ada satupun rezeki yang datang tanpa izinnya. Tidak ada satupun kesulitan yang terjadi tanpa hikmahnya. Dan tidak ada satupun doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan yang luput dari pendengarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang paling indah bukanlah sekedar banyaknya harta, melainkan keberkahan yang membuat hati tenang, keluarga damai, ibadah semakin mudah, dan kehidupan semakin dekat kepada Allah. Sahabatku, ketika mendengar kata rezeki, sebagian besar dari kata langsung membayangkan uang, penghasilan, pekerjaan, usaha, atau berbagai kebutuhan dunia lainnya. Padahal, dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih luas daripada itu. Rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah waktu, rezeki adalah keluarga yang saling menyayangi, rezeki adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki adalah hati yang tenang, dan di atas semua itu, rezeki terbesar adalah hati yang selalu dekat kepada Allah. Sahabat namun kolbu, menariknya, sebelum Allah melapangkan kehidupan seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu mengubah hatinya, karena Allah mengetahui jika hati belum siap, nikmat yang besar justru bisa menjadi ujian yang berat. Namun jika hati telah dipenuhi iman, maka nikmat sekecil apapun akan terasa begitu indah. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan 10 perubahan hati yang seringkali Allah tumbuhkan pada diri seorang hamba. Perubahan-perubahan ini bukanlah kepastian bahwa seseorang akan memperoleh rezeki tertentu. Namun perubahan ini dapat menjadi renungan bahwa Allah sedang memperbaiki jiwa, menguatkan iman, dan mempersiapkan seorang hamba agar mampu menerima setiap karunia-Nya dengan penuh rasa syukur. Semoga setiap renungan hari ini membuat hati kita semakin lembut, semakin tenang, dan semakin yakin kepada kasih sayang Allah. Yang pertama, hatimu lebih mudah bersyukur atas nikmat yang selama ini dianggap biasa. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika begitu sibuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki, sehingga lupa menikmati apa yang telah Allah berikan. Kita mengeluh karena rumah belum besar, padahal masih memiliki tempat berteduh. Kita mengeluh karena penghasilan belum tinggi, padahal masih mampu makan setiap hari. Kita mengeluh karena hidup terasa berat, padahal Allah masih memberikan kesempatan untuk bersujud. Namun, ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai mensyukuri udara yang dihirup, ia mensyukuri kesehatan, ia mensyukuri keluarganya, ia mensyukuri waktu, ia mensyukuri setiap kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabatku, syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah cara memandang kehidupan. Ketika hati dipenuhi syukur, masalah tidak lagi terlihat sebesar dulu, karena hati lebih banyak melihat nikmat daripada kekurangan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tambahan itu tidak selalu berupa harta, kadang berupa ketenangan, kadang berupa kesehatan, kadang berupa sahabat yang baik, kadang berupa keluarga yang harmonis, dan pada waktu yang Allah tentukan, bisa pula berupa kelapangan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah, bahkan dalam keadaan yang sederhana, maka jagalah hati itu, karena hati yang bersyukur adalah tempat yang paling indah bagi turunnya keberkahan Allah. Yang kedua, hatimu lebih menikmati kedekatan dengan Allah daripada pujian manusia.
Sahabat namun kolbu. Ada satu perubahan yang sangat halus, namun sangat besar nilainya, yaitu ketika hati mulai tidak terlalu sibuk mengejar penilaian manusia. Dahulu, mungkin kita merasa bahagia jika dipuji, merasa kecewa jika dicela. Mereka merasa gelisah jika tidak dihargai. Namun perlahan, Allah mengubah hati kita. Kita mulai lebih menikmati saat-saat berzikir, lebih tenang ketika membaca Al-Quran, lebih bahagia ketika mampu sholat tepat waktu, lebih damai ketika berdoa di sepertiga malam. Mengapa? Karena hati mulai menemukan sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Sahabatku, pujian manusia tidak akan bertahan lama. Hari ini seseorang memuji, besok ia bisa saja mencela. Hari ini seseorang mendukung, besok ia mungkin meninggalkan. Namun kasih sayang Allah tidak pernah berubah bagi hamba yang terus kembali kepadanya. Ketika hati lebih mengutamakan ridho Allah daripada penilaian manusia, maka hidup menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk berpura-pura, tidak lagi lelah mencari pengakuan, tidak lagi takut kehilangan pujian, karena yang kita cari hanyalah keridhaan Allah. Sahabat namun kolbu. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih bahagia saat dapat memperbaiki ibadah, lebih menikmati kesunyian saat bermunajat, lebih memilih keikhlasan daripada popularitas, maka bersyukurlah, karena bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, dan hati yang bersih adalah tempat tumbuhnya keberkahan yang paling indah. Sahabat namun kolbu. Perubahan hati seringkali tidak terlihat oleh manusia, namun Allah melihatnya. Allah mengetahui setiap niat yang berubah menjadi lebih baik. Setiap air mata taubat, setiap istighfar yang tulus, setiap rasa syukur yang tumbuh perlahan. Dan ketika hati mulai berubah karena Allah, sesungguhnya itulah salah satu nikmat terbesar yang dapat diberikan kepada seorang hamba. Sahabat namun kolbu. Hati adalah pusat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, lisan menjadi lebih lembut. Ketika hati dipenuhi keikhlasan, amal menjadi ringan. Ketika hati dipenuhi tawakal, ujian menjadi lebih mudah dijalani. Karena itulah Allah lebih dahulu memperbaiki hati sebelum memperbaiki keadaan hidup seorang hamba. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, hatimu lebih mudah memaafkan daripada menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa pernah disakiti. Ada yang dihianati, ada yang diremehkan, ada yang difitnah, ada yang kehilangan kepercayaan kepada orang yang selama ini dicintainya. Semua itu meninggalkan luka, dan luka itu terkadang bertahan sangat lama. Namun, ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat indah. Ia tidak lagi ingin hidup bersama kebencian. Ia mulai belajar memaafkan. Bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena ia ingin Allah membebaskan hatinya dari beban yang selama ini dipikul. Sahabatku, memaafkan bukan berarti melupakan pelajaran. Bukan pula membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah menyerahkan urusan keadilan kepada Allah yang Maha Adil. Karena kita percaya, tidak ada satupun kezaliman yang luput dari perhitungan Allah. Dan tidak ada satupun air mata orang yang terzalimi yang diabaikan olehnya. Ketika hati mampu memaafkan, ada ruang baru yang Allah buka. Ruang untuk ketenangan, ruang untuk syukur, ruang untuk doa-doa yang lebih khusyuk, dan ruang bagi keberkahan untuk bertumbuh. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih mudah mendoakan orang yang pernah menyakitimu, lebih sedikit membicarakan kesalahan orang lain, lebih memilih diam daripada membalas keburukan, maka bersyukurlah. Karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu. Yang keempat, hatimu lebih tenang menjalani takdir daripada sibuk mengeluhkan keadaan. Sahabat namun kolbu. Ada masa ketika kita ingin mengatur seluruh kehidupan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana.
Kita ingin doa dikabulkan pada waktu yang kita tentukan. Kita ingin usaha berhasil sesuai harapan. Namun hidup tidak selalu demikian. Dan justru disitulah Allah mendidik kita. Perlahan, Allah mengajarkan bahwa tidak semua hal harus kita pahami. Tidak semua jalan harus kita ketahui. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sahabatku, inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi hati yang tenang setelah melakukan ikhtiar terbaik. Ketika hati mulai memahami hal ini, keluhan perlahan berubah menjadi doa, kecemasan berubah menjadi harapan, kemarahan berubah menjadi kesabaran, dan rasa takut berubah menjadi keyakinan kepada Allah. Sahabat namun kolbu, orang yang bertawakal tetap bekerja, tetap belajar, tetap memperbaiki diri. Namun ia tidak membiarkan hatinya hancur ketika hasil belum sesuai keinginan. Karena ia percaya, Allah mengetahui apa yang belum ia ketahui. Allah melihat apa yang belum ia lihat. Dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin jauh lebih baik daripada yang ia minta. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima takdir, lebih sedikit bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Dan lebih sering berkata, ya Allah, aku percaya kepada pilihan-Mu. Maka jagalah hati itu, karena hati yang dipenuhi tawakal adalah hati yang akan selalu menemukan ketenangan bahkan di tengah badai kehidupan. Sahabat namun kolbu, perubahan hati memang tidak selalu terlihat oleh mata manusia, namun Allah mengetahuinya. Dan seringkali sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, Allah terlebih dahulu melapangkan dadanya. Karena dada yang lapang akan mampu menerima nikmat tanpa menjadi sombong, mampu menerima ujian tanpa kehilangan harapan, dan mampu menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Sahabat namun kolbu, semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidup bukanlah bertambahnya harta, melainkan berubahnya hati. Karena hati yang dipenuhi iman akan mampu menikmati nikmat sekecil apapun. Sebaliknya, hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah merasa cukup, meskipun dunia berada dalam genggamannya. Itulah sebabnya Allah seringkali memperbaiki hati terlebih dahulu sebelum memperbaiki keadaan hidup seorang hamba. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, hatimu lebih bahagia melihat orang lain mendapat nikmat daripada merasa iri. Sahabat namun kolbu, salah satu penyakit hati yang paling berat adalah iri. Ketika melihat orang lain berhasil, hati menjadi sempit. Ketika melihat orang lain bahagia, kita justru merasa gelisah. Padahal, rezeki setiap manusia telah Allah tetapkan dengan penuh keadilan dan hikmah. Sahabatku, ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, perasaan iri perlahan berubah menjadi doa. Ia melihat orang lain berhasil, lalu berkata, ya Allah, berkahilah nikmat yang Engkau berikan kepadanya. Ia melihat sahabatnya memperoleh kemudahan, lalu ikut bersyukur. Ia melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, lalu ikut merasa bahagia. Mengapa? Karena ia yakin nikmat orang lain tidak mengurangi rezeki sedikit pun. Allah Maha Kaya. Perbendaharaan Allah tidak akan pernah berkurang hanya karena memberikan karunia kepada seluruh makhluknya. Sahabat namun kolbu, ketika hati telah bebas dari iri, hati menjadi jauh lebih lapang. Ia tidak lagi sibuk membandingkan hidup. Ia lebih fokus memperbaiki diri, lebih rajin berdoa, lebih tekun berikhtiar, dan lebih percaya kepada pembagian Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mendoakan keberhasilan orang lain, lebih mudah ikut bersyukur atas kebahagiaan mereka, lebih sedikit membandingkan hidupmu, maka bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang memperindah hatimu. Dan hati yang indah akan lebih mudah dipenuhi keberkahan. Yang keenam,
hatimu lebih menikmati amal yang tidak dilihat manusia. Sahabat namun kolbu. Ada satu kebahagiaan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas, yaitu ketika melakukan amal yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin hanya 2 rakaat sholat malam, mungkin hanya beberapa ayat Al-Quran, mungkin hanya sedekah yang tidak diketahui siapapun, mungkin hanya doa yang dipanjatkan diam-diam untuk orang lain. Tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, namun hati terasa sangat damai. Sahabatku, ketika Allah mulai memperbaiki hati, kita tidak lagi terlalu sibuk mencari perhatian manusia. Kita mulai menikmati hubungan pribadi dengan Allah, karena kita sadar, yang paling penting bukan siapa yang melihat amal kita, tetapi apakah Allah menerimanya. Rasanya begitu indah ketika mampu menangis dalam sujud tanpa diketahui siapapun. Begitu tenang ketika dapat beristighfar di tengah malam. Begitu damai ketika memberi tanpa disebut namanya, karena semua itu dilakukan hanya untuk Allah. Sahabat namun kolbu, ikhlas adalah salah satu karunia terbesar, dan ikhlas tidak tumbuh dalam satu malam. Ia lahir dari proses yang panjang, dari ujian, dari kekecewaan, dari penantian, hingga akhirnya hati memahami bahwa ridha Allah jauh lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati amal yang tersembunyi, lebih senang berbuat baik tanpa diketahui, lebih bahagia ketika Allah saja yang menjadi saksi, maka jagalah keadaan itu. Karena hati yang ikhlas adalah hati yang paling mudah dipenuhi rahmat dan keberkahan. Sahabat namun kolbu, semakin Allah memperbaiki hati seorang hamba, semakin kecil dunia di matanya. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu ketenangan saat dekat dengan Allah. Dan ketika hati telah menemukan ketenangan itu, nikmat dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan menjadi sarana untuk semakin mendekat kepada Rabb semesta alam. Sahabat namun kolbu, hati yang telah disentuh oleh hidayah Allah akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Perubahan itu mungkin tidak langsung disadari, tidak selalu tampak oleh orang lain, namun pemilik hati itu akan merasakannya. Ia menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih mudah bersyukur, lebih mudah menangis ketika mengingat Allah, dan lebih mudah menemukan hikmah dalam setiap peristiwa kehidupan. Sesungguhnya perubahan seperti inilah yang menjadi salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, hatimu lebih mudah menjaga amanah sekecil apapun. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin kita menganggap amanah hanyalah perkara besar. Memimpin sebuah perusahaan, mengelola harta yang banyak, mengemban jabatan yang tinggi. Padahal amanah hadir dalam setiap bagian kehidupan. Menepati janji, datang tepat waktu, menjaga rahasia, mengembalikan barang pinjaman, bekerja dengan jujur, tidak mengurangi hak orang lain, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Sahabatku, ketika Allah mulai memperbaiki hati, muncul rasa takut untuk mengkhianati amanah. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena sadar bahwa Allah selalu melihat. Orang yang hatinya hidup akan merasa gelisah jika berlaku tidak jujur. Ia tidak tenang ketika mengambil hak orang lain. Ia tidak nyaman jika pekerjaannya dilakukan dengan asal-asalan. Mengapa? Karena ia ingin setiap rezeki yang masuk ke dalam kehidupannya benar-benar halal dan membawa keberkahan. Sahabat namun kolbu, rezeki yang halal bukan hanya diperoleh melalui pekerjaan yang halal, tetapi juga melalui cara yang jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Jika akhir-akhir ini engkau lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan, lebih teliti dalam bekerja, lebih takut melakukan kecurangan meskipun tidak ada yang melihat, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang layak dipercaya.
Dan orang yang menjaga amanah akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan, baik dari manusia maupun dari Allah. Yang kedelapan, hatimu lebih mudah merasa cukup meskipun belum memiliki segalanya. Sahabat namun kolbu, salah satu penyakit zaman ini adalah merasa selalu kurang. Sudah memiliki pekerjaan, masih merasa kurang. Sudah memiliki rumah, masih merasa kurang. Sudah memiliki keluarga, masih merasa kurang. Mengapa? Karena hati terus membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Padahal, kecukupan tidak selalu berasal dari banyaknya harta. Kecukupan lahir dari hati yang menerima pembagian Allah dengan penuh syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Artinya, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki segalanya, melainkan yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sambil tetap berikhtiar dengan cara yang halal. Sahabatku, qanaah bukan berarti berhenti berusaha. Qanaah adalah tidak membiarkan hati dikuasai oleh kerakusan. Kita tetap bekerja, tetap belajar, tetap berdoa, tetap memperbaiki kualitas diri. Namun kita tidak kehilangan rasa syukur terhadap apa yang telah Allah titipkan hari ini. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah merasa cukup, lebih tenang menjalani kehidupan, lebih sedikit mengeluh, lebih menikmati nikmat yang sederhana, maka jagalah hati itu. Karena hati yang qanaah adalah hati yang sangat kaya. Dan ketika hati sudah kaya, apapun yang Allah tambahkan akan menjadi keberkahan, bukan sekedar kemewahan. Sahabat namun kolbu, Allah tidak hanya ingin memberikan rezeki kepada hambanya. Allah juga ingin memastikan bahwa hati hamba tersebut mampu menjaga rezeki itu dengan baik. Karena itulah, Allah seringkali memperbaiki kejujuran, amanah, dan rasa qanaah terlebih dahulu. Sebab hati yang jujur dan merasa cukup akan lebih mudah menggunakan setiap nikmat untuk mendekat kepada Allah, membantu sesama, dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam renungan penuh hikmah ini. Semoga setiap kalimat yang kita dengarkan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melembutkan hati, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa rezeki yang paling indah adalah rezeki yang halal, membawa ketenangan serta mendekatkan kita kepada ridha Allah. Mari kita renungkan dua perubahan hati terakhir. Yang kesembilan, hatimu lebih sering bermuhasabah daripada menyalahkan orang lain. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, ia akan mudah melihat kesalahan orang lain. Jika hidupnya sulit, ia menyalahkan keadaan. Jika usahanya gagal, ia menyalahkan lingkungan. Jika hubungannya bermasalah, ia menyalahkan semua orang di sekitarnya. Namun ketika Allah mulai membersihkan hati, arah pandangnya berubah. Ia lebih sering bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku sudah menjaga salatku? Apakah lisanku menyakiti orang lain? Apakah ada amanah yang belum kutunaikan? Apakah aku sudah cukup bersyukur kepada Allah? Sahabatku, inilah yang disebut muhasabah. Bukan menyiksa diri dengan penyesalan yang berlebihan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi diri dengan jujur. Muhasabah membuat seseorang terus bertumbuh. Ia tidak sibuk mencari kambing hitam. Ia sibuk memperbaiki dirinya. Karena ia memahami, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan yang kecil di dalam hati. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengakui kekuranganmu, lebih rajin meminta ampun kepada Allah, lebih sering memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain, maka bersyukurlah. Karena hati yang senang bermuhasabah adalah hati yang sedang Allah bimbing menuju kedewasaan iman. Dan hati yang terus memperbaiki diri akan lebih siap menerima amanah serta keberkahan yang Allah titipkan. Yang ke-10, hatimu semakin yakin bahwa rezeki terbaik adalah
yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Sahabat namun kolbu, di penghujung renungan ini, marilah kita mengingat satu hal yang sangat penting. Seringkali kita berdoa agar Allah memperbanyak rezeki, dan itu adalah doa yang baik. Namun pernahkah kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang membuatku semakin dekat kepadamu." Karena tidak semua rezeki membawa keberkahan. Ada harta yang membuat seseorang lupa bersujud. Ada jabatan yang membuat seseorang sombong. Ada kemudahan yang justru menjauhkan hati dari Allah. Sebaliknya, ada rezeki yang sederhana, namun membuat keluarga penuh kasih sayang, membuat hati tenang, membuat ibadah semakin khusyuk, membuat sedekah semakin ringan, membuat hidup semakin bermakna. Sahabatku, inilah rezeki yang paling indah. Rezeki yang tidak hanya mengenyangkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Rezeki yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dunia, tetapi juga menjadi bekal menuju akhirat. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering berdoa agar Allah memberikan yang terbaik daripada sekadar yang terbanyak, lebih memilih keberkahan daripada kemewahan, lebih ingin dicintai Allah daripada dipuji manusia, maka bersyukurlah. Karena perubahan hati seperti itulah yang menjadi salah satu karunia terbesar dari Allah. Sahabat namun kolbu, setelah kita merenungkan 10 perubahan hati ini, semoga kita memahami bahwa rezeki yang penuh berkah tidak hanya dimulai dari terbukanya pintu-pintu dunia. Seringkali, rezeki yang berkah dimulai ketika Allah membuka pintu hati. Hati yang dahulu mudah mengeluh, menjadi mudah bersyukur. Hati yang dahulu dipenuhi iri, menjadi mudah mendoakan. Hati yang dahulu haus pujian, menjadi ikhlas beramal. Hati yang dahulu gelisah, menjadi tenang karena tawakal. Dan hati yang dahulu mengejar dunia, kini lebih rindu kepada Allah. Sahabatku, jangan pernah meremehkan perubahan kecil di dalam dirimu, karena boleh jadi itulah awal dari perjalanan besar yang sedang Allah siapkan. Teruslah menjaga sholatmu, perbanyak membaca Al-Quran, hiasi lisanmu dengan zikir dan istighfar, jaga amanah dalam pekerjaanmu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ringankan tanganmu untuk bersedekah, dan jangan pernah berhenti memperbaiki akhlakmu, karena setiap amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas adalah benih yang suatu hari akan Allah tumbuhkan menjadi keberkahan yang indah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, namun pada waktu yang paling tepat menurut ilmu dan kasih sayangnya. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus berusaha mendekat kepadanya. Dia mengetahui setiap perjuangan yang tidak dilihat manusia. Dia mendengar setiap doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Dan dia melihat setiap air mata taubat yang jatuh karena takut kepadanya. Dan dia mampu membuka jalan-jalan kebaikan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita dari kesombongan, iri, dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan iman, syukur, tawakal, qanaah, dan keikhlasan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dengan jalan yang halal, menjadikan setiap nikmat penuh keberkahan, menjaga keluarga kita dalam rahmat-Nya, serta mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang mendapatkan ketenangan dari setiap renungan di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, bersihkan hatiku dan anugerahkan kepadaku rezeki yang halal, berkah serta mendekatkanku kepadamu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perubahan hati adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang memperbaiki diri, agar mereka kembali memiliki semangat untuk terus mendekat kepada Allah. Dan jangan lupa,
subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus belajar bersama menumbuhkan iman, memperkuat tawakal, memperbanyak syukur, serta menghadirkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menerima setiap amal kita, menjaga hati kita tetap hidup dalam cahaya hidayah-Nya, melimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.